yang maha jadi. Om Swastiastu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, bagaimana kalau pimpin berdoa ya? Oke, nah Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Di sini anak-anak ada yang suka makan buah nggak? Oke, banyak ya yang suka makan buah. Coba adik sebutin buah apa yang disuka? Jeruk, apel, anggur. Nah, biasanya kalau anak-anak makan buah, nah di dalamnya itu ada apa biasanya? Biji, betul. Nah, kalau biji ditanam biasanya bisa jadi apa? Tumbuhan. Oke, benar sekali ya. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang siklus tumbuhan berbiji. Nah, anak-anak sebelumnya udah tahu apa itu siklus tumbuhan berbiji? Belum ya? Oke. Kita PPT dulu ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan siklus hidup tumbuhan berbiji melalui pengamatan PPT. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyusun tahapan siklus hidup tumbuhan berbiji secara berurutan menggunakan media yang Ibu kasih. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan urutan siklus hidup tumbuhan berbiji menggunakan bahasa sederhana secara lisan di depan kelas. Nah, anak-anak di sini sudah pernah nggak menanam biji? Sudah ya? Oke. Nah, ini adalah gambaran dari siklus hidup tumbuhan berbiji ya. Nah, jadi apa itu siklus hidup tumbuhan berbiji? Oke, sekarang Ibu mau tunjuk salah satu. Angkat tangan deh ya. Yang mau membaca silakan angkat tangan. Ayo, yang berani membaca. Oke, silakan. Ada yang di pojok. Iya, silakan. Apa itu siklus hidup tumbuhan berbiji? Siklus hidup tumbuhan berbiji adalah proses pertumbuhan tumbuhan. Oke, beri tepuk tangan dulu sama temannya. Jadi benar sekali ya yang dijelaskan oleh temannya itu. Jadi siklus hidup tumbuhan berbiji itu adalah siklus tumbuhan dari berbiji hingga menghasilkan bunga atau buah. Mengapa disebut siklus? Karena dia akan terus berulang-ulang dari berbiji, kemudian tumbuh, kemudian menghasilkan bunga atau buah. Nah, dari buahnya itu dia akan tumbuh biji di dalamnya, kemudian kita akan tanam kembali dan itu akan tumbuh kembali. Oke, paham anak-anak? Oke, jadi ini penjelasannya ya. Jadi biji itu merupakan tahap awal kehidupan tumbuhan. Nah, jadi di dalam biji itu terdapat embrio atau cabang tumbuhan yang baru yang masih dalam keadaan tidak aktif. Nah, jadi gimana caranya agar dia aktif dan dapat tumbuh? Kita memerlukan yang namanya pembukaan sinar matahari. Nah, selain itu agar bisa tumbuh kita juga memerlukan yang namanya air, udara dan tanah. Tahap yang kedua yaitu tahap apa anak? Berkecambah. Oke. Jadi berkecambah itu adalah proses keluarnya akar dan batang kecil dari dalam biji. Nah, proses ini terjadi ketika mendapatkan kondisi yang sesuai untuk tumbuh, terutama air yang cukup. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Jadi bijinya itu udah ada keluar kayak akar kecil gitu. Ya, ini disebut tahap apa? Berkecambah. Oke, kita lanjut. Sekarang pada tahapan tumbuhan muda.
temannya tadi ya. Bisa dilihat pada gambar, akar itu udah mulai banyak, daunnya udah mulai lebar ya. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat adalah tahap berbunga dan berbuah. Oke, benar ya, berbunga dan berbuah. Jadi setelah tumbuhan itu tumbuh menjadi besar, punya batang dan akar, tahapan ini disebut tahapan tumbuhan dewasa atau berbunga dan berbuah. Ya, jadi batangnya itu semakin kuat, daunnya semakin banyak, dan dia akan menghasilkan bunga atau buah. Oke, kita lanjut ke contoh tanaman berbiji ya. Jadi sebelum kita lanjut ke contoh, ada yang bisa menjelaskan ulang apa ada tahap dari siklus hidup tumbuhan berbiji? Yang bisa tolong angkat tangan? Oke, silakan Adek. Tolong dijelasin ya, biar sudah sama dalamnya. Ya, jadi ada satu siklus yang terlewat ya, ada yang tahu? Tumbuhan dewasa. Oke, nanti bisa dihafal ya, ada ya catatannya. Kita langsung lanjut ke contoh tanaman berbiji dari siklus hidupnya. Oke, yang pertama ada buah mangga. Siapa di sini suka buah mangga? Oke, banyak ya. Jadi siklus buah mangga itu dimulai dari biji. Nah, bijinya itu seperti itu, kemudian berkecambah. Berkecambah dia muncul akar kecil, kemudian tumbuhan muda. Yang tahap ketiga itu adalah tumbuhan muda. Jadi tumbuhan muda itu dia sudah mulai tumbuh daun, akarnya sudah mulai tumbuh, tapi belum sebuah tumbuhan dewasa. Oke, yang keempat adalah tumbuhan dewasa. Setelah itu adalah tahap berbunga. Ya, oke. Setelah berbuah, dia akan menghasilkan biji kembali. Selanjutnya buah apa, Adik? Buah jeruk. Siapa di sini suka makan jeruk? Oke, jadi buah jeruk itu sehat ya dia. Jadi itu mengandung vitamin C. Oke, jadi siklusnya itu mirip ya sama buah mangga, tapi bijinya aja yang berbeda ya. Jadi buah jeruk itu bijinya kecil-kecil. Oke, yang kedua itu adalah tahapan berkecambah. Kemudian tahapan ketiga adalah tumbuhan muda. Ada yang bisa menyebutkan nggak bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan muda? Yang bisa tolong angkat tangan ya. Tumbuhan muda ada yang tahu? Bisa lihat gambar di depan ya. Jadi tahap ketiga itu adalah tumbuhan muda. Jadi bagaimana ciri-ciri tumbuhan muda kalau dilihat dari gambar? Iya, benar sekali ya, dikatakan sama temannya. Jadi tumbuhan muda itu dia udah berdaun, udah berakar, tapi belum tua ya, belum tumbuh buah. Selanjutnya ada buah apel. Suka ya semuanya makan apel? Sukanya apel merah apa apel hijau? Ada suka apel hijau ya. Siklusnya itu sama ya, dimulai dari biji, berkecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, kemudian dia berbuah. Selanjutnya ada bunga matahari berwarna. Ya, siapa yang suka makan kuaci? Saya. Nah ya, itu juga suka sebenarnya ya. Oke, jadi bunga matahari itu siklusnya itu agak berbeda ya, karena dia itu adalah bunga. Jadi dia tidak mengalami pembuahan ya. Jadi dia hanya siklusnya itu dimulai dari biji, berkecambah, dia tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa inilah yang menghasilkan biji kuaci.
manusia. Selanjutnya ada Hadiri. Ya. Siapa di sini tadi pagi sudah makan nasi? Banyak ya yang nggak makan nasi. Nah, jadi nasi itu asalnya dari Hadiri. Siapa di sini bapaknya punya sawah? Kakeknya. Banyak ya yang punya sawah. Oke, jadi kenapa hidup padi itu dimulai dari benih? Ya, yang kedua itu bertetangga, kemudian dia akan berbunga. Jadi padi itu juga berubah jadinya. Jadi setelah berbunga, dia akan berubah. Nah, buah padi inilah yang akan menghasilkan nasi. Oke, jadi di sini ada yang mau bertanya terkait siklus hidup pertumbuhan biji atau contohnya mungkin? Yang mau bertanya? Oke, jadi karena tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita lanjut ke mengerjakan LKPD ya. Kita kasih kalian sebuah LKPD dan media aja. Di sini ada 4 kelompok ya, Nanti masing-masing kelompok bakal dapat 1 LKPD dan 1 media aja. Oke, sekarang ini gua akan jelaskan dulu ya bagaimana caranya menjawab. Kalau disimak ya adik-adik ya. Nah, sebelum ibu jelaskan kita ice breaking dulu deh ya. Jadi kita ice breaking dulu. Ada yang ingat nggak ice breaking yang tepuk fokus? Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang ibu akan jelaskan bagaimana cara menjawab LKPD-nya ya. Nah, jadi ini yang boleh dilepas ya, ada pengaitnya di depan, boleh dilepas. Nah, di sini kan ada petunjuk untuk menjawab soalnya. Jadi bisa baca ya, masing-masing kelompok itu sudah dapat. Nah, jadi adik-adik nanti bisa menjawab tahapan siklusnya. Bisa ditulis dari di kolom yang ada nomornya. Ya. Kemudian setelah mengurutkan siklusnya, nanti adik-adik bisa jelaskan di sini ya. Di kolom yang ada kakak-kakak ini, nanti adik-adik bisa jelaskan secara singkat ya. Oke. Nah, pada medianya ini, adik-adik mendapatkan masing-masing per kelompok itu ada media seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa menempelkan ini sesuai urutan siklusnya ya. Oh, adik-adik jalannya bukan di sini ya. Jadi lembarnya itu ada di baliknya. Ukurannya lebih besar. Yang depan ini hanyalah petunjuk ya. Oke. Dijelaskan ya. Adik-adik bisa tempelkan sesuai tahapan siklusnya. Nah, di belakangnya ini ada tempelan berwarna hitam. Nanti adik bisa kopi. Sampahnya tolong dimasukkan ke plastik ya, agar tidak berantakan. Oke, sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, untuk menjawab soal, ibu berikan waktu selama 10 menit ya. Nanti ada yang misalkan ada yang belum paham, bisa tanyakan ke ibu ya. Iya, jadi jawaban di sini. Sekarang nanti ada tulisan karena kan yang tadi tulis sama kelompoknya ya.
dan mengenal dewasa Tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang coba kelompok mangga. Maju ya, ada orang bawa media sama LKPD-nya. Sudah selesai ya? Beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Jadi karena kita tadi sudah presentasi, sudah mengerjakan LKPD, maka pembelajaran hari ini sudah berakhir. Oke, jadi sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu ya. Jadi anak-anak, coba siapa yang bisa menyimpulkan pada hari ini kita belajar apa aja? Ayo yang bisa tolong angkat tangannya. IPAS. Oke, benar. IPAS itu belajar apa? Tentang tanaman Tanaman ya. Berbiji. Oke. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita akhiri dengan karamel santi. Om santi santi santi. Terima kasih.